Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu kita beri salam kiri kanan. Mungkin tadi ada yang terlambat. Katakan sesuatu hal. Kasih senyum yang terbaik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Masih ada kue di rumah. Kalau ada kue kami bisa bertamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki tahun 2026 di hari yang ke-18. Dan tema firman Tuhan kepada kita bulan ini masih tema yang sama, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan kiri kanannya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Mereka belum melihat ke depan, namun mereka percaya. Yusuf di dalam hidupnya, sekalipun dia melalui proses yang sangat panjang, menurut manusia sulit, tapi justru dia sudah melihat ke depan bahwa Allah mempersiapkan dia memelihara kehidupan bangsa Israel. Bahkan waktu dia mati pun dia menyampaikan bahwa tulang-tulangnya akan dibawa ke tanah Kanaan. Sekian ratus tahun dia sudah melihat. Luar biasa Yusuf, punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak pernah goyah. Kalau Yusuf sangat percaya dengan apa yang di depan matanya, hari ini saya akan coba kita belajar bagaimana juga ada sebuah tokoh di dalam Alkitab yang tidak percaya sebelum dia melihat. Makanya saya beri topik hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya jemput kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu, bisa juga ditampilkan. Ini bisa juga langsung. Saya akan baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ganjil dan begitu seterusnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika kita belajar tentang kisah hidup dari Thomas ini. Thomas adalah salah seorang murid Yesus yang juga disebut Didimus. Kita akan lihat, saya akan menyampaikan khotbah ini di dalam satu topik saja. Saya tidak akan bahas yang lain. Kita akan lihat Bapak Ibu, bagaimana proses dari kepercayaan Thomas. Dari awalnya tidak percaya, namun pada akhirnya dia percaya.
Sebelumnya kita akan lihat siapakah Thomas. Thomas, menurut para teolog, Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang juga disebut Didimus. Didimus itu dalam bahasa Yunani adalah si kembar. Ternyata Thomas memiliki saudara kembar. Dan salah satu dia adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dan awalnya dia seorang penjala ikan, tapi setelah dia menjadi murid Yesus, dia menjadi penjala manusia. Dan kalau kita lihat kehidupan daripada Thomas ini pada akhirnya, karena dia sudah percaya kepada Yesus, bahkan dia seorang penginjil yang hebat, dia sudah mengelilingi, bahkan terakhir dia di India, dan menurut yang tercatat di Alkitab bahwa Thomas dia mati syahid. Dia dibunuh, ditombak. Begitu luar biasa Thomas, yang awalnya dia memang orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, namun pada akhirnya dia percaya. Kita lanjut proses kepercayaan Thomas itu. Yang kedua, informasi dari murid-murid yang lain. Apa informasi dari murid-murid yang lain? Kami telah melihat Tuhan. Informasi ini saya percaya informasi yang akurat, karena dari murid-murid Tuhan Yesus dan dari teman-teman daripada Thomas. Kalau sekarang orang lebih percaya dengan media sosial, dengan berita-berita hoax. Tapi ini, di dalam cerita ini, murid-muridnya menyampaikan kabar kepada Thomas, "Hei Thomas, Tuhan kita telah bangkit." Thomas, kalau kita lihat reaksinya, bagaimana reaksi Thomas atau respon dari Thomas? Dia berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Saya berpikir begini, bagaimana Thomas ini? Sekian tahun dia bersama dengan teman-teman yang lain, hampir 3,5 tahun. Satu pun dia tidak percaya. Petrus mungkin berkata, "Hey Thomas, sudah bangkit Tuhan kita." Aku tidak percaya. Bahkan siapapun yang membuat dia percaya, dia selalu berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Tentu Bapak Ibu, Thomas memiliki sebuah pandangan seperti ini pasti ada alasannya. Dan ini yang kita harus belajar sama-sama nantinya. Kenapa Thomas sampai demikian? Dia tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Selanjutnya, proses dari kepercayaan Thomas itu selanjutnya yaitu pernyataan Yesus kepada Thomas. Apa pernyataan Yesus? "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Artinya ketidakpercayaan Thomas dijawab oleh Tuhan Yesus. "Taruh tanganmu." Bapak Ibu Saudara, adakah engkau yang hari ini tidak percaya dengan janji Tuhan? Ada? Kalau ada, mari angkat tangan. Tidak ada pasti. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata, "Taruh jarimu." Jangan sampai dulu Tuhan Yesus mengetuk hati kita baru kita berkata, "Aku percaya Tuhan." Seperti Thomas ini. Makanya dulu waktu saya masih anak-anak, saya selalu dengar begini, mana-mana Thomas rauge, mana Farisayo." Rupa-rupanya itu sangat bermakna. Makanya hati-hati kita, jangan kita berkata sama kawan-kawan kita, apalagi kepada anak kita, kayak Thomas kamu.
Jangan Thomas yang didimus ini ya. Ada juga Thomas yang hebat, Thomas Alva Edison. Dia seorang pencipta daripada lampu ya. Dan itu seorang yang hebat. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika Thomas di dalam kebimbangan, dia sudah menyatakan, aku tidak sekali-sekali tidak percaya. Tapi Yesus hadir. Dia menunjukkan, nih Thomas, lihat tanganku yang sudah dipaku, lihat lambungku. Jangan hanya dilihat saja. Saya berpikir begini, begitu Yesus berkata lihatlah, saya pikir sudah selesai sampai di situ. Rupanya enggak. Thomas enggak selesai sampai dia hanya melihat. Apa Yesus bilang? Nih, kasih jarimu. Udah tahu Yesus, Thomas ini orang yang sulit percaya kepada sesuatu hal. Dia memiliki background yang berbeda dengan yang lainnya. Kita akan lihat nanti bagaimana sebenarnya Thomas ini. Yang kelima, proses dari kepercayaan Thomas ini, setelah itu ada pengakuan dari Thomas setelah tangannya, jarinya sudah dikasihnya di lubang yang sudah dipakukan di tangan Yesus. Apa pengakuan Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas, dia baru mengakui bahwa Yesus bangkit setelah dia sudah melalui ketiga hal tadi. Mendengar, melihat, dan meraba, mengalami. Kalau ketiga hal itu tidak terpenuhi, dia tidak percaya. Bukankah orang Kristen juga sering demikian? Bukankah kita juga seperti Thomas kadangkala Bapak Ibu? Kita melihat anak-anak kita yang masih kecil, lalu sudah khawatir kita sangat tinggi. Bagaimana nanti anak ini? Sekolah di mana nanti ini? Dia masih TK ya, TK Bayangkari. Nanti SD yang mana yang paling bagus ini? Lalu di search di Google, SD yang paling bagus di Gunung Sitoli. Rupanya SD itu belum ditayang di Google. Rupanya tidak dapat dia. Akhirnya bingung dia tanya kiri kanan, SD mana yang bagus? Padahal semua SD sebenarnya bagus, tergantung didikan kita dari rumah. Persoalannya, ketakutan yang berlebihan itu yang sering menghantui kita. Masih TK anaknya udah dipikirnya, nanti di mana dia SMA, terus di mana dia kuliah. Kalau dia kuliah dia gimana nanti kosnya, gimana nanti dia di sana. Ketakutan yang berlebihan. Belum pun dialami, sudah ketakutannya berlebihan. Dan Thomas mengalami hal yang sama. Dia baru mengakui, ya Tuhan dan Allahku, aku percaya Engkau sudah bangkit. Kita kadang-kadang baru mengakui bahwa Tuhan itu ada ketika kita sudah dikasih berkah. Sudah ada berkah, ada gaji 13, apalagi ada THR. Lalu ada yang menolong kita. Lalu kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tapi sebelum-sebelumnya ketika di dalam kesusahan waktu sakit, kita tidak berkata terima kasih Tuhan. Ini rencanamu, saya sakit. Pasti ada rencanamu. Kalau kita masih berpikir seperti Thomas, dia baru mengakui bahwa Tuhan benar-benar sudah bangkit setelah dia melalui beberapa proses itu. Maka jangan-jangan nanti itulah pada ayat yang terakhir ini, proses yang terakhir, yang keenam adalah berkat orang percaya. Di ayat terakhir memberikan berkat bagi semua orang percaya yang tidak melihat Kristus secara fisik. Kita ini semuanya belum melihat Kristus. Karena kita baru lahir setelah, bahkan ada yang lahir lebih 2000 tahun. Lalu, namun percaya melalui firman dan Roh Kudus. Kita ini memang belum melihat Yesus ketika dia melayani di dunia ini. Tapi kita percaya akan kebangkitannya. Dan kita percaya melalui firman dan Roh Kudus. Maka disinilah
catatan penting bagi kita. Dan Yesus sendiri mengatakan, apa catatan itu Bapak Ibu? Mari kita ucapkan sama-sama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Salah satu syarat bagaimana supaya kita berbahagia di dalam hidup ini, kita aman, hidup kita tentram, salah satu adalah bangunlah kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan. Bangunlah kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, kalau engkau bahagia, percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Hanya itu yang membuat kita bahagia. Harta kita tidak akan membuat kita bahagia. Mungkin kita senang sesaat, tapi kebahagiaan itu kita tidak peroleh dari harta. Yesus sudah mengatakannya. Ini sebuah teguran bagi kita Bapak Ibu. Tidak perlu lagi kita menunggu dulu kita melihat mujizat Tuhan baru kita berkata Tuhan itu ada. Sebelum itu jauh-jauh hari kita sudah percaya, Tuhan terima kasih, aku percaya. Sekalipun hari ini seperti lagu tadi, walau dunia artinya apapun persoalan di dalam hidup kita, saya tahu banyak persoalan kita, tapi ketika kita percaya, maka genaplah ayat ini berkata di dalam hidup kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin Bapak Ibu. Yakin kita berbahagia? Yakin kita berbahagia hari ini? Ya saya percaya kita yakin. Kenapa sampai hari ini kita terus melayani Tuhan? Waktu saya ditanya, kenapa Bapak mau melayani Tuhan? Saya berkata, saya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat anak-anak saya mau melihat mereka ke depan, mereka menjadi orang yang hebat. Itu makanya saya tidak berhenti melayani Tuhan. Artinya saya punya mimpi bahwa kelak nanti anak-anak saya menjadi orang hebat. Itulah sebabnya saya tidak meninggalkan pelayanan. Kita akan lihat Bapak Ibu. Kita lihat nanti bagaimana kehidupan kita. Kita belajar menurut teori Gates of Belief. Ada 3 gerbang pintu agar seseorang dapat menerima informasi dengan baik lalu mempercayainya. Ada 3 hal pintu atau gerbang. Bagaimana supaya orang percaya kepada informasi, kepada sesuatu hal. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa lihat dari diri kita nanti. Yang pertama adalah visual. Menurut teori ini ada 3. Yang pertama visual. Apa visual? Tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus melihat. Ketika ada sebuah berita, sudah terjadi bencana alam di Tapanuli. Mana mungkin itu? Baru dia percaya ketika dia melihat di medsos, dia lihat video, betul juga. Itu tipe orang yang memiliki gerbang atau pintu di dalam hidupnya itu adalah visual. Dia mungkin mendengar berita, tapi dia tidak gampang mempercayainya. Kenapa? Karena dia belum melihat. Penglihatannya itulah yang membuktikan bahwa ini benar kejadiannya. Yang kedua adalah auditori. Apa auditori? Yaitu hanya dengan mendengar saja. Di mana bisa kita melihat auditori ini? Ya di gereja ini Bapak Ibu. Ketika saya khotbah, pasti Anda langsung percaya, iya benar, yes, amin firman Tuhan. Atau adakah Bapak Ibu ketika firman disampaikan oleh hamba Tuhan lalu berkata aku tidak percaya? Ada di antara kita di sini yang begitu?
wawa mana paperita. Telah manaya Yahuda. Ada di sini orangnya yang begitu? Kalau ada, bajunya warna apa? Saya percaya tidak ada di antara kita. Artinya auditori ini perlu sekali kita bangun di dalam hidup kita, di dalam hal kebenaran, di dalam hal firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau bisa kita menjadi auditori. Kita ada di sini, pendengar yang percaya. Yes, kalau Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Bagaimana? Anda percaya? Percaya? Seberapa banyak kita yang percaya? Angkat tangannya. Dengan janji Tuhan itu. Oh, yang enggak angkat tangan enggak percaya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu, waktu saya baca ayat itu, saya berkata, yes, aku percaya Tuhan. Apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku dengar, tidak pernah timbul dalam hatiku, itu yang Tuhan sediakan bagi saya, bagi keluarga saya. Dan saya imani janji itu. Itulah yang kedua. Itu gerbang atau pintu yang kedua adalah auditori. Hanya mendengar saja, langsung percaya dan menerimanya. Langsung berkata, yes, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan saya hari ini. Firman-Mu membuat saya kuat hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kinestetik. Apa kinestetik Bapak Ibu? Mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Ada 3 hal. Dia mendengar, lalu dia melihat dan mengalami. Dan yang ketiga inilah yang terjadi pada hidup Thomas. Thomas memiliki gerbang atau pintu kepercayaannya itu di kinestetik. Tidak hanya cukup mendengar dan melihat. Saya heran waktu Yesus menunjukkan tangannya. Seharusnya kalau kita percaya kan, ya betul, udah ada bekas lubang paku. Thomas enggak percaya. Malah tangannya ditaruh lagi tangannya. Saya heran, kenapa sebegitu hebatnya Thomas tidak percaya dengan berita kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat, Thomas itu sebenarnya bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Thomas salah satu murid Yesus yang menyaksikan bagaimana waktu Lazarus dibangkitkan Yesus. Dia menyaksikan sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada alasan bagi Thomas untuk tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Apalagi dia seorang guru, seorang Tuhan. Pasti sebenarnya kalau dia belajar dari pengalaman sebelumnya, pasti dia percaya, oh benar, Yesus pasti bangkit. Bahkan dia sudah melihat sendiri waktu Lazarus bangkit. Dia menyaksikan sendiri. Masa dia tidak percaya ketika Yesus bangkit? Bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Thomas ini malah menyuruh yang lain, murid-murid yang lain berkata, karena Yesus selalu berkata, nanti aku pasti akan dibunuh, dianiaya, disalibkan, lalu pada hari ketiga akan dibangkitkan. Di dalam pikiran Thomas dia berkata, ya sudahlah, sama-sama aja kita mati semuanya. Di Yudea dia berkata, mari kita mati bersama-sama dengan Yesus, supaya kita akan dibangkitkan. Sebelumnya dia sudah tahu bahwa ada kebangkitan setiap orang percaya, karena Yesus telah menyampaikan. Tapi ketika diperhadapkan dengan imannya kepada Yesus, dia tidak percaya. Saya heran kenapa Thomas ini sulit percaya dengan kebangkitan Yesus. Pasti ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Kita akan lihat alasannya apa. Kenapa Thomas ini tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Alasan penyebab Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yang pertama, kita harus lihat dulu Thomas itu seperti apa. Thomas itu
adalah dia tipe orang yang melankolis. Apa melankolis? Adalah perasaannya yang mendominasi perilakunya. Selalu perasaannya, selalu rasa-rasanya yang enggak ini. Sehingga gampang sekali dia khawatir dan takut. Adakah Bapak Ibu yang hari-hari ini gampang sekali khawatir? Gampang sekali takut, ragu di dalam hidupnya? Jangan-jangan Bapak Ibu adalah melankolis dan jenis daripada Thomas. Itulah sebabnya orang yang suka khawatir, suka takut, suka ragu, sulit mempercayai janji-janji Tuhan. Dan Thomas mengalami hal yang demikian. Di dalam hidup Thomas ada yang namanya khawatir dan ketakutan itu. Kita lihat Thomas sangat terkenal dengan sifatnya yang skeptis. Apa skeptis Bapak Ibu? Pesimis dan memandang masalah dari sisi negatif. Bukankah keluarga-keluarga kita atau teman-teman kita, kerabat kita, selalu kita melihat mereka juga ada yang seperti begini? Teman-teman di kantor begitu ada pekerjaan, dia selalu melihat pekerjaan itu dari sisi negatif. Nanti ini begini, nanti ada masalah ini nanti begini. Selalu yang dibicarakannya adalah hal-hal yang negatif. Selalu persoalan yang dibangun di dalam pemikirannya. Bahkan orang lain dipengaruhi. Itu nggak bisa kita kerjakan itu. Nanti kalau kita kerjakan ini dan ada lagi masalah begini. Dia bangun di dalam pemikirannya adalah pikiran-pikiran yang negatif. Dan jujur, ketika saya bertemu dengan orang yang seperti itu di kantor, saya pasti akan langsung hajar yang begitu. Kau belum memikirkan solusinya, udah kau pikirkan persoalannya. Belum memikirkan solusinya, udah memikirkan masalah. Selalu masalah yang dikedepankan. Selalu hal-hal yang negatif. Makanya orang-orang yang memiliki sifatnya yang skeptis, ada saja informasi di keluarga, dia udah langsung memikirkan hal yang negatif. Berarti dia pasti udah begini tadi. Begini. Selalu dibangun negatif. Dan Thomas, salah satu menurut para teolog, dia memiliki sifat yang skeptis di dalam hidupnya. Sehingga ketika ada sesuatu hal di dalam hidupnya, dia sulit mengambil keputusan. Kalau ada kumpulan-kumpulan, dia sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang skeptis dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama, sulit Anda mengambil keputusan-keputusan di dalam dirinya. Begitu ada sesuatu hal, dia terima dulu lalu dipikirkan. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan, enggak diambilnya keputusan. Asik saja dia memikirkan, asik saja dia membahas di dalam pikirannya. Kenapa? Karena bukan solusi yang dia pikirkan, selalu hal-hal yang negatif. Kita belajar dari kehidupan Thomas. Kalau kita seperti begitu Bapak Ibu, maka ya wajarlah kalau kita orang yang kadang-kadang gampang khawatir, kadang-kadang sulit percaya dengan janji-janji Tuhan. Karena apa yang kita bangun di dalam hidup kita adalah sebuah hal yang salah. Lalu apa yang membuat Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pengalaman pahit yang dialami oleh Thomas. Dia kecewa. Bahkan di depan matanya dia menyaksikan bagaimana Yesus dianiaya, bagaimana Yesus ditangkap, bahkan dihina, bahkan sampai memikul salib, terjatuh-jatuh. Itu di depan matanya.
bahkan sampai dibunuh, disalibkan. Dan hal itu membuat Thomas kecewa. Dia tidak bisa menerima perlakuan seperti begitu. Sehingga Thomas menjadi orang yang kepahitan, kecewa dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti begini? Bukankah dia Tuhan? Kenapa dia bisa disalibkan? Banyak berkecamuk dalam pikiran-pikiran Thomas. Kenapa bisa seperti begini? Sehingga ketika Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit, dia tidak percaya. Makanya tadi dia berkata, sekali-sekali aku tidak percaya. Karena dia hidupi kehidupan yang ada di dalam kepahitan. Dia hidupi kekecewaan di dalam hidupnya. Dia tidak keluar dari kekecewaannya itu. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ketika kita bangun kekecewaan dalam hidup kita, ketika kita bangun kepahitan terus dalam hidup kita, tidak belajar kita mengampuni, maka pada akhirnya kita nanti menjadi seperti seorang Thomas yang sulit percaya kepada janji Tuhan, yang sulit percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Kekecewaan kita yang selalu kita kedepankan. Begitu kita komsel, dalam hidup saya bak komsel dah. Hana, begitu lagu nama gasannya, begitu ya baik. Ija bisa ya revivai mana kita orang maliba. Begitu lagu-lagunya. Hei ramai Raina, kebahagiaan kita bukan tergantung orang lain. Stop kita kepahitan. Amin. Katakan kiri kanan, stop kepahitan. Belajar mengampuni. Kalau engkau kecewa, lepaskanlah. Adakah engkau yang kepahitan hari ini? Yang kecewa? Tidak ada ya? Pasti tidak ada. Di sini tidak ada. Saya kurang tahu entah tidak ada yang mengaku atau bagaimana. Mudah-mudahan betul-betul tidak ada. Bapak Ibu Saudara, dari kisah Thomas ini kita bisa ambil sebuah makna ya. Kita refleksikan diri kita. Apa ya yang Tuhan ingatkan saya melalui kisah ini? Yang pertama Bapak Ibu, refleksi yang kita lakukan dari makna kisah ketidakpercayaan Thomas. Yang pertama, jika kita pernah mengalami keraguan seperti yang dialami Thomas, jangan merasa berdosa atau tertuduh. Itu wajar. Katakan kiri kanan, jangan Anda merasa berdosa. Kalau engkau pernah mengalami hal yang sama, jangan engkau merasa tertuduh. Gak usah lagi saya ke gereja, iman saya lemah, ya kan? Tidak kuat iman saya. Jangan Bapak Ibu. Itu wajar. Thomas saja murid Tuhan Yesus, setiap hari bersama-sama dengan Yesus, masih jatuh dalam hal yang sama. Ketika dia diperhadapkan dengan kepercayaan, dia tidak percaya. Kenapa? Dia juga manusia. Kalau Thomas manusia, ya apalagi kita, ya kan? Thomas saja menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Dia selalu hidup bersama dengan Yesus. Ketika Yesus melakukan banyak tanda-tanda heran, saya percaya iman Thomas jauh lebih hebat dari iman kita. Karena dia udah langsung menyaksikan. Lalu ketika Bapak Ibu dan saudara dan saya mengalami hal yang sama, ingat bahwa Yesus merespon dengan sabar. Amin. Dia merespon kita. Coba bagaimana waktu Yesus datang. Dia tahu bahwa Thomas ini sebenarnya dia tidak percaya. Dia sudah ungkapkan bahwa dia tidak percaya.
Saya yakin kalau saya pada posisi waktu itu, saya Yesusnya, mungkin saya udah tokok kepala si Thomas ini. Kau berapa lama kau sama-sama aku? Tidak percaya kau. Tapi luar biasa Yesus. Makanya saya tidak pernah bisa jadi Yesus Bapak Ibu. Karena dia Allah yang hebat. Dia merespon dengan sabar. Sini Thomas. Sini. Lihat ini tanganku. Yesus sedang berkata kepada Thomas, ini pulihkan kepercayaanmu. Saya ini betul-betul hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika keraguanmu, mungkin sedang ada kebimbanganmu, ingatlah, Yesus tidak membuang kita. Katakan amin. Dia akan merespon kita dengan sabar. Amin. Dia akan menunggu kita kapan kita datang. Dia akan sedang berkata, kapan anakku ini ya datang. Dia sedang bermasalah ini, ada banyak persoalannya. Dia sabar Bapak Ibu. Yesus sudah merespon Thomas dengan sabar. Lalu selanjutnya, yang kita lakukan dalam hidup kita melalui kisah ini, kerinduan Tuhan Yesus meyakinkan kita agar kita percaya kepadanya melalui kasih-Nya. Ketika engkau hari ini mulai engkau down, mulai tidak setia lagi, datanglah kepada Yesus. Katakan, Tuhan, saya butuh hari ini kasih-Mu, pulihkan aku. Jamah hatiku hari ini. Saya banyak kecewa Tuhan. Tetangga saya membuat saya kecewa. Hari ini pulihkan aku Tuhan. Saya sakit Tuhan. Pulihkan aku dengan kasih-Mu hari ini. Tuhan begitu rindu. Dia memberikan kasih-Nya itu kepada kita. Makanya dia mati di kayu salib. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kalau bukan kasih yang luar biasa, tidak akan bisa. Kerinduan Tuhan Yesus meyakinkan kita agar kita percaya kepadanya melalui kasih-Nya. Makanya kita sebagai orang Kristen itulah yang selalu kita dengung-dengungkan. Bukan ajaran kita yang lain, tapi bagaimana kasih Kristus itu bisa tersampaikan kepada banyak orang. Selanjutnya Bapak Ibu, melalui kisah dari Thomas membuktikan bahwa dasar iman kita dapat diverifikasi dengan indera manusia. Coba ya Bapak Ibu ya. Semuanya sudah dibuktikan dengan betul-betul, bukan hanya teori, bukan hanya sekedar informasi. Sudah disampaikan melalui berita dari teman-teman, dari murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Lalu yang kedua, mereka langsung melihat Yesusnya ada. Dan yang ketiga, Thomas, dia langsung meraba tangan Yesus. Betul. Artinya Bapak Ibu, menjadi dasar iman bagi kita sekarang ini. Kalau ada orang berkata, belum disalib Yesusmu itu Yesus yang diserupakan. Bapak Ibu, jangan percaya dengan omongan seperti begitu. Ini sudah membuktikan, dan Thomas sendiri inilah membuktikan bagi kita kalau Thomas sendiri tidak melakukan proses ini, mungkin hari ini masih ada yang ragu-ragu. Tapi dengan proses yang dialami oleh Thomas, itu menjadi dasar bagi kita membuktikan bahwa iman kita itu betul-betul kepada Yesus, betul-betul nyata. Bukan hanya sekedar omon-omon kata pemimpin kita. Betul-betul terjadi. Nah, sehingga kalau kita sudah yakin bahwa itu dasar iman kita, bahwa Yesus telah bangkit, itulah sebabnya Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah imanmu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan Bapak Ibu, mungkin kita ini sudah bubar satu dengan yang lain. Tidak di GKB ini, mungkin ada yang di tempat yang lain.
di kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tapi karena kita yakin bahwa Kristus telah bangkit, itu membuktikan bagi kita Yesus itu hidup. Katakan amin. Kalau Yesus hidup, berarti pun kita akan kelak akan hidup juga. Itulah sebabnya Yohanes 14 berkata, Yohanes 14 ayat 1-3, jangan takut dan gelisah hatimu. Artinya Yesus sudah menyiapkan jalan bagi kita. Sehingga yang terakhir Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu ya? Yang terakhir. Kalau yang terakhir pasti senang kita. Yang terakhir dari khotbah ini, berkat luar biasa yang kita peroleh jika kita percaya kepada janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, sekalipun belum ada di depan mata kita, hal itu merupakan kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Kalau engkau mau bahagia, katakan kalau engkau mau bahagia, percayalah akan janji-janji Tuhan. Jangan percaya kepada janji-janji manusia, janji Bapak Talu, janji pejabat dan yang lain sebagainya. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Apa percaya kepada janji-janji Tuhan? Apa Tuhan bilang? Dia akan memberi kita masa depan yang penuh pengharapan. Ya kita percaya itu. Apakah kita sudah terima saat ini? Belum kan? Namun kita percaya. Kepercayaan itulah yang Tuhan hargai. Apa dia berkata? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kita berdoa.